Oke, ketemu lagi ya di pertemuan ke-8 kuliah sistem operasi. Yang akan kita bahas di sini adalah memori. Saya full screen dulu. Oke, memori tujuan untuk instruksionalnya sama ya. Jadi mampu menjelaskan memori dalam sistem operasi. Mahasiswa dapat tahu nanti ini ada tipe yang memori, pembagi memori, halaman, alokasi frame, dan tracing di sini. Nah, pembahasannya sama, ada latar belakang, penukaran atau swapping. Biasa kalau kita menginstal Linux dulu masih menggunakan swap ya. Kalau nggak salah kapasitasnya sekitar 500 MB nggak salah. Alokasi memori yang berdampingan, terus pemberian halaman, memori virtual, pemindahan halaman, dan tracing itu sendiri. Sedangkan latar belakang di sini yang kita bahas adalah memori merupakan inti dari sistem komputer modern. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program kantor. Nah, instruksi dapat berupa atau menempatkan, menyimpan dari ke alamat di memori atau penambahan dan sebagainya. Dalam manajemen memori ini, kita akan membahas bagaimana urutan alamat memori yang dibuat oleh program yang sedang berjalan atau subprogram yang berjalan. Nah, ada namanya penukaran atau swapping yang digunakan. Apa sih yang dimaksud dengan penukaran atau swap? Adalah sebuah proses membutuhkan memori untuk dieksekusi. Nah, sebuah proses dapat ditukar sementara keluar memori ke backing store atau disk dan kemudian dibawa masuk lagi ke memori untuk dieksekusi. Pertukaran membutuhkan sebuah backing store. Backing store biasanya adalah sebuah disk yang cepat, cukup besar untuk mengakomodasi semua kopi tampilan memori. Nah, bagaimana terbesar dari waktu pertukaran adalah waktu pengiriman. Total waktu pengiriman itu langsung didapat dari jumlah pertukaran memori tadi. Nah, alokasi memori yang berdampingan yaitu dalam sistem operasi dapat dialokasikan pada memori bagian bawah, low memory, maupun memori bagian atas atau high memory. Secara garis besar ada dua metode khusus yang digunakan dalam membagi-bagi lokasi memori, yaitu alokasi partisi tetap, fixed partition allocation, dan alokasi partisi variabel atau variable partition allocation di sini. Nah, pemberian halaman di sini adalah pemberian halaman untuk mencegah masalah penting dari mengepaskan ukuran bongkahan memori yang bervariasi ke dalam penyimpanan cadangan, yang mana biasanya banyak yang didera oleh kebanyakan dari skema manajemen memori sebelumnya. Ini contoh perangkat keras pemberian halamannya dari CPU, alamat logis, halaman fisik, memori fisik ya di sini ya, atau RAM. Tabel halaman di sini. Kalau saya melihatkan di sana back filenya di sini. Oke, memori virtual pertama kali dikemukakan oleh Fotheringham pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris di sini ya. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Nah, berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik. Memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia di sini. Pemindahan halaman meliputi dari pemindahan halaman secara FIFO, first in first out yang digunakan, pemindahan halaman secara optimal, pemindahan halaman secara LRU, pemindahan halaman secara perkiraan LRU, dan dasar perhitungan pemindahan halaman algoritma peg buffering di sini. Nah, tracing adalah aktivitas yang tinggi dari pegging. Sebelum tracing suatu proses dikatakan tracing jika proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk pegging daripada eksekusi. Nah, proses sibuk untuk melakukan swap in, swap out yang digunakan. Penyebab dari tracing adalah utilisasi CPU yang rendah. Jika utilisasi CPU terlalu rendah, kita menambahkan derajat dari multiprogramming dengan menambahkan proses baru ke sistem di situ. Nah, ini adalah bagian dari tracing. Ini dari utilisasi dari CPU, tracing, dan derajat dari multiprogrammingnya. Bisa dilihat di gambar BK-nya ya. Nah, contoh penggunaan memori virtual adalah di Windows NT, di Solaris 2, dan di Linux sendiri. Oke, itu gambaran tentang memori ya. Nanti semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman yang
melihat video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.